Udah, yuk. Selamat malam, Bapak, Ibu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Difka Aditya Rahman dengan NIM 2504 220048, Agustia Farel Al Fatir dengan NIM 2504 220066, Galan Mufid Azhar 2504 220058, Imade Reko dengan NIM 2504 220060, dan saya Panji Hazar Ramadan Supri Jopi dengan NIM 2504 220007. Eh, Hari ini kami akan mendemokan alur aplikasi inventory UMKM yang telah kami susun untuk mempermudah pengelolaan stok dan transaksi barang. Nah, pertama kami masuk ke halaman login. Setelah memasukkan kredensial sistem akan memverifikasi akses pengguna. Begitu masuk, ini adalah dashboard kami. Di sini pengguna bisa melihat ringkasan performa toko seperti produk, jumlah supplier, serta grafik pergerakan transaksi yang kami rangkum secara otomatis untuk memudahkan evaluasi bisnis. Nah, kita lanjut, sebelum melakukan transaksi, pengguna harus mengisi data dasar terlebih dahulu. Di sini kami menyediakan modul master data. Nah, di sini kami ada kategori untuk mengelompokkan barang ke dalam rak-rak yang rapi, dan ada supplier untuk mendata pemasokan barang, dan ada produk. Nah, produk di sini kita mendata barang yang akan dijual lengkap dengan harga beli, harga jual, serta satuan barangnya. Seluruh data yang diinput di sini akan menjadi fondasi bagi sistem untuk melakukan perhitungan transaksi nantinya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana aplikasi ini bekerja dalam skenario nyata. Yang pertama kita akan melakukan simulasi penjualan dulu. Kami buka modul penjualan, kami memilih produk dan memasukkan jumlah. Nah, dan ada nanti kita tinggal klik simpan. Nah, dan kita bisa lihat datanya langsung muncul di tabel bawah. Nah, dan kita memiliki efek otomatis. Perhatikan bahwa sistem secara otomatis menghitung total harga. Jika kita kembali ke menu produk, kita bisa melihat bahwa stok barang tadi secara otomatis berkurang sesuai dengan jumlah yang terjual. Begitu pula saat ini kita melakukan pembelian dari supplier. Stok akan bertambah secara otomatis tanpa perlu input manual lagi. Nah, terakhir, untuk memantau hasil penjualan, kami memiliki modul laporan. Pengguna tinggal memilih filter bulan dan tahun, lalu sistem akan menampilkan rekap seluruh transaksi yang terjadi. Hal ini membantu pemilik UMKM seperti kami mendapatkan informasi finansial yang akurat tanpa perlu menghitung secara manual. Lanjut, Rel. Dulu aja. Oke, melanjutkan demo antar muka tadi. Sekarang kami akan membedah logika query SQL yang berjalan di balik layar aplikasi inventory UMKM ini. Kami merancang query ini dengan fokus pada relasi antar tabel dan integritas data. Oke, untuk menampilkan data yang informatif pada pengguna, kami banyak mengimplementasikan operasi join. Sebagai contoh, pada halaman data produk ini, kami menggunakan interjoin antara tabel produk dan kategori. Hal ini memungkinkan sistem menampilkan nama kategori, bukan sekedar angka ID kategori, hingga data lebih bermakna. Selain itu, pada halaman dashboard dan laporan kami sangat mengandalkan fungsi agregasi SQL. Kami menggunakan fungsi count untuk menghitung total entitas seperti
jumlah produk dan supplier, serta fungsi sum untuk mengakumulasi total nominal transaksi penjualan dan pembelian berdasarkan filter bulan dan tahun. Lalu bagian paling kompleks dari ekosistem basis data kami adalah pada modul transaksi. Kami menggunakan arsitektur header detail. Saat ini, saat sebuah transaksi disimpan, sistem mengeksekusi beberapa query secara berurutan. Pertama, sistem melakukan insert insert ke tabel induk. Misalnya ke tabel penjualan ini, kemudian sistem akan menangkap ID transaksi yang baru saja dibuat menggunakan fungsi last insert ID. ID tersebut kemudian kami gunakan sebagai foreign key untuk melakukan looping query insert ke dalam detail penjualan untuk setiap item barang yang dibeli. Lalu poin paling krusial dari sistem inventory ini adalah sinkronisasi stok. Bersama dengan insert ke tabel detail transaksi tadi, sistem kami akan langsung mengeksekusi query update pada tabel produk. Jika terjadi transaksi penjualan, query akan menginstruksikan basis data untuk melakukan operasi matematika pengurangan pada kolom stok. Sebaliknya, pada transaksi pembelian dari supplier, query akan otomatis menambahkan kolom stok tersebut. Logika ini memastikan tidak akan pernah ada anomali atau selisih antara data transaksi dan jumlah barang di gudang. Terakhir, untuk operasi delete, kami sangat memperhatikan relasi foreign key. Misalnya, saat menghapus riwayat transaksi, sistem kami diprogram untuk menghapus data di tabel detail penjualan terlebih dahulu, baru kemudian menghapus data utamanya di tabel penjualan. Urutan eksekusi ini kami pastikan berjalan lancar dan benar agar tidak terjadi error constraint pada basis data relasional. Lalu kesimpulannya semua pergerakan data di aplikasi kami diikat oleh eksekusi query yang terstruktur untuk memastikan data UMKM lalu konsisten. Oke, sekian penjelasan teknis dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.